Hai hai hai, Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan Yesus yang selalu baik dan luar biasa untuk orang semua. Yang ada di berkati Tuhan, Encik mau sapa dulu untuk orang semua, untuk Encik anak-anak. Apa kabar hari ini adik-adik? Ya, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Nah, adik-adik berkat Tuhan, kembali jumpa bersama Encik Vina dalam pembahasan Bina Anak pelajaran 48 dengan judul Janji Kelahiran Tuhan Yesus, yang pembacaannya terdapat dalam Yesaya, kitab Yesaya Perjanjian Lama pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tapi adik-adik, sebelum orang mulai, jangan lupa orang mesti berdoa minta tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan agar Injil pemberitaan tidak sia-sia dan orang mendengar firman Tuhan untuk menjadi apa? Jadi berkat dalam terang hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anakmu, kami bersyukur berterima kasih Bapa kalau sampai pada detik ini kami masih tetap diberkati menjalani kehidupan kami Tuhan selaku orang-orang percaya kepada Tuhan dengan penuh pengharapan bahwa di setiap kehidupan kami ada Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan orang. Maka kesempatan pagi ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, Engkau taruhkan hikmat supaya firman-Mu makan tempat dalam hati kami, tidak kembali dengan sia-sia. Kami jadi pelaku-pelaku firman, kami boleh jadi pewarta-pewarta firman, kami boleh jadi berkat firman dimanapun kami berada. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, hamba-hamba kecil-Mu sudah rindu bahkan siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Nah, adik-adik yang berarti Tuhan, orang mau baca Perjanjian Lama kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bunyi firman Tuhan demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Engkau telah bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah dipatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia berdasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Disebut berbahagia orang semua ketika orang nak baca tuh firman Tuhan. Kong simpan pelihara, kong jangan lupa orang lakukan firman itu dalam orang hidup. Nah, shalom adik-adik, damai di hati. Nah, Encik mau tanya dulu, kalau minggu lalu orang mau cerita apa? Nah, orang mau cerita Simpson tuh sebelum dia lahir apa? Tuhan Allah suka kasih tahu tuh
Pak manope istri itu so bilang melalui apa? Melalui malaikat tuh apabila memang engkau mandul dan tidak beranak tapi kau akan melahirkan seorang laki-laki dan anak itu dipersiapkan untuk apa? Menyelamatkan bangsa Israel. Nah, jadi sebelum dia lahir dia sudah apa? Dikasih tahu tuh, iya ada di berkati Tuhan. Nah, nggak terasa tuh langsung ada di minggu pertama Advent tuh nyak rasa tuh orang akan merayakan apa, merayakan Natal tuh. Nah, ada di berkati Tuhan ini kelahiran Tuhan Yesus ini so dibilang melalui nubuatan tuh ya, Nabi Yesaya, Nabi Zakaria, Nabi Mika, pokoknya itu semua nabi-nabi so apa bernubuat tuh. Apa tuh nubuat ya? Nubuat itu yaitu apa, perkataan yang disampaikan oleh Allah ya dan akan digenapi. Nah, orang dah baca saat ini nubuatan Nabi Yesaya yang mengungkapkan janji kelahiran Raja Damai. Nah, ada di sebelum turang lanjut, Encik mesti tanya tuh seperti biasanya Encik mau tanya. Nah, apa beda janji manusia dan janji Tuhan? Nah, dari itu sudah membedakan tuh kalau janji manusia, misalnya orang petamang, orang kakak, atau langkali orang mama dan papa tuh, kalau janji langkali apa? Nyanak mau tepati, apalagi janji itu selama sekali. Lebih apa? Lebih lupa orang tuh. Orang apa? Langkali cuma apa? Janji-janji sekedar apa? Bikin senang telinga tuh. Bikin senang mau inilah cuma sekedar dijanji. Tetapi ada di kalau orang lihat janji Tuhan biar dia lama sekali tuh, berlangsung lama sekali. Tapi ingat, janji itu akan ditepati. Nah, sama dengan janji atau nubuatan yang disampaikan Tuhan Allah melalui Nabi Yesaya, janji kelahiran Raja Damai. Ada di ini Yesaya kok ini ada 3 adik supaya orang mengerti. Di kitab Yesaya ada 3 bagian. Bagian pertama Yesaya ini adik menceritakan ini bangsa Israel belum dibuang ke bangsa apa? Babilonia, Babel tuh. Bagian kedua menceritakan orang dalam pembuangan. Dan bagian ketiga orang kembali dari pembuangan. Nah, ini pasal 9 termasuk bangsa Israel belum ada dalam pembuangan. Nah, tolong lihat ada di ini keadaan orang-orang atau bangsa Israel ini sebelum pembuangan. Dorang keadaan ada di iya morat marit kacau balau tuh. So nyanda percaya pak Tuhan, kasih tinggal pak Tuhan, belum lelain penyembahan berhala ataupun dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan berpolitik ada pokoknya kacau. Semua berjalan apa sesuai dengan orang kehendak sendiri. Sedangkan orang pemimpin agama dari iya soalnya ndak butuh pada waktu dompet keadaan masih belum dibuang ke Babel. Ada ini Israel kacau balau atau hidup dalam apa kegelapan, hidup dalam dosa dia makanya Tuhan suruh Nabi Yesaya mau bilang bahwa akan datang seorang raja pembawa damai yang akan menyelamatkan orang apa? Orang Israel. Itu ayat 5 Anda bilang, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya yang namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tuh. Itu Nabi Yesaya ada apa? Ada bilang bahwa orang Israel akan datang, terang akan dibawa oleh apa? Seorang raja pembawa damai yang akan menyelamatkan orang Israel. Besar DP kekuasaan dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Berarti ini suatu apa? Janji supaya kata tuh keadaan orang Israel mau pulih. Nanti ada mau datang seorang raja damai melalui janji yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ada sehingga diharapkan itu bangsa yang hidup dalam kegelapan dosa, bangsa yang hidup tidak percaya lagi pada Tuhan, yang meninggalkan Tuhan. Nah, sehingga orang akan melihat apa? Terang yang datang dari surga. Makanya itu ayat 1 bilang, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Nah, jadi orang yang hidup dalam kegelapan dosa akan melihat
terang akan datang yang akan menyelamatkan dorang. Nah, adik ini berkati Tuhan, terang belajar dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Bahwa kuti adik bagaimana orang mau menyambut kedatangan Tuhan lewat peristiwa apa? Iya, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Itu Raja Damai datang ke dunia. Tuhan Yesus sebagai apa? Raja yang apa? Membawa terang, akan menerangi orang yang hidup sekarang ini ada di tengah-tengah dunia ini, yang apa? Hidup dalam apa? Kegelapan dosa. Seringkali ada so Natal pagi ini turang hati semulai apa? Semulai tatu tuh lagi, aduh, belum ada persiapan nih, belum ada tanam, belum di baju baru pak kita. Nah, turang selalu mau apa? Mau menyambut kelahiran Raja Damai, mau menyambut terang yang bersinar untuk mengalahkan kegelapan. Ya, apa? Dengan apa? Dengan secara fisik tuh turangnya tidak lihat. Apakah Tuhan mau datang empat orang membawa damai, mau apa? Membawa terang untuk apa? Mengusir kegelapan yang ada tuh pihak itu. Orang masih apa? Suka apa? Marah-marah. Kegelapan turang apa? Menggelapkan turang pikiran karena kemarahan, karena akar pahit, karena semua yang tidak baik ada pada orang hati, menggelapkan pada orang semua itu, menggelapkan turang pikiran bahwa tidak ada harapan lagi. Nah, Tuhan Yesus datang melalui peristiwa Natal tuh. Natal mau bawa damai, mau bawa terang supaya orang hati dari gelap menjadi apa? Terang. Dalam arti orang tua itu berpikir secara gelap, berpikir masih dalam kegelapan, masih suka marah-marah, orang masih mau pilih-pilih teman, orang tidak sediakan orang apa? Hati. Buka tuh terang itu masuk pada orang supaya itu kegelapan sirna, itu kegelapan diusir. Karena apa? Biar bagaimanapun terang kecil, tapi dia boleh menerangi kegelapan. Nah, itulah terang dari sorga. Terang Yesus Kristus. Dalam Alkitab selalu berkata, Tuhan Yesus selalu bilang, akulah terang dunia. Tuh, orang juga hafal-hafal di setiap apa? Setiap ibadah Natal. Terus hafal-hafal itu orang sekolah minggu. Akulah terang dunia. Tuh, barang siapa hidup di dalam aku, ia mempunyai terang hidup. Nah, orang tahu Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai terang dari sorga, menerangi orang hati supaya orang hatinya tidak gelap. Jadi orang buka orang hati, bersedia hati, bersyukur. Tuhan terima kasih karena Tuhan suka seterang tapi hati, mengusut tuh kegelapan. Orang tidak pikir-pikir yang tidak bagus, toh yang berpikir yang jelek-jelek, berpikir yang membuat orang apa? Sedih, orang itu marah, toh. Tapi orang buka orang hati dengan sungguh-sungguh iman, menerima terang Kristus itu yang akan menerangi orang apa? Jalan tuh. Ketika orang ada dalam terang, orang pikiran terang dalam arti tidak mau melakukan dosa lagi. Nah, jadi semua sudah digenapi dengan kedatangan Tuhan Yesus melalui peristiwa Natal. Tapi ingat, orang lagi tidak menantikan seorang bayi yang lahir, tetapi orang akan menunggu kedatangannya yang kedua kali. Toh, orang bilang itu parusia, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang datang bukan sebagai seorang bayi, tetapi datang dengan penghakimannya. Datang kali yang kedua untuk menghakimi orang, untuk menghakimi dunia ini karena ada dalam kegelapan dosa. Nah, di tengah-tengah orang menunggu kedatangan Tuhan, ada di firman Tuhan, marilah orang berbuat apa yang Tuhan kehendaki. Orang meninggalkan orang pedosa, orang berusaha untuk hidup dalam terang. Toh, anak-anak terang, orang sudah tahu tuh apa yang orang mesti lakukan. Toh, ya, kalau orang anak-anak, ya hidup jo baku-baku baik, baku-baku sayang. Toh, sebelum orang melakukan sesuatu, cari Pak Tuhan, berdoa. Kau jangan lupa baca apa isi firman Tuhan, biar cuma satu ayat. Jadi perenungan untuk orang di dunia sekarang yang serba digital, orang lebih suka berhala dunia, dalam arti itu HP, itu doi itu orang lebih suka tuh dia, orang suka tinggal tuh apa tuh Alkitab, tuh orang malas mau membaca karena apa tuh inci dipanjang inci membaca, biar tuh bawa HP. Itu HP itu mempermudahkan pada orang mau baca, mau cari pelajaran. Jadi orang apa? So malas berpikir tuh, mau baca tuh, bahkan ketika orang lupa malas berdoa. Nah, itu yang menyebabkan orang hidup dalam kegelapan. Tetapi terang Kristus
Kristus yang datang melalui peristiwa Natal boleh menerangi orang semua. Terang Kristus yang selalu ada mengusir itu apa? Kegelapan yang ada pada orang hati. Jadi melalui peristiwa Natal Kristus pembawa damai datang ke dunia mau kasih baku damai pada orang tuh, damai dengan sesama orang, damai sesama teman, damai sesama manusia, dan damai dengan apa? Dengan Tuhan. Ini ada di janji Tuhan, ya dan amin. Biarlah terang Kristus selalu ada pada orang hati, mengusir kegelapan yang akan tinggal dalam orang hati. Orang minta Tuhan Yesus tinggal dalam orang hati melalui terang sorgawi yang selalu menerangi orang kehidupan agar orang hidup selalu dalam kehendak Tuhan, hidup damai berdasarkan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati orang semua. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang boleh menerangi hati dan pikiran kami bahwa terang itu ada yang datang dari surga untuk menerangi kehidupan kami umat manusia. Biarlah terang itu tetap ada dalam hati kami Bapa, menjadi terang. Di mana saja kami pergi dan berada, kami boleh menjadi terang bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, doa kami sembahyang kami hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.